Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau terhubung jiwa bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk membacakan energi berkelanjutan dalam hubungan kamu bersama dengan si dia. Namun sebelum Mari memulai pembacaan ini, Mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan tarikan energinya ke bolak-balik. Niatannya baca energi kamu, kebacanya energi dari pasanganmu, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke ya? Baik, langsung aja kita mulai. Situasi hubungan kamu bersama dengan si dia adalah di situ ada energi dari Page of Pentacles, kemudian ada energi dari The Magician tapi kondisinya kebalik, dan akhirnya di situ ditutup oleh tarikan energi dari Seven of Cups, namun dia posisinya reversal. Jadi ketiga kartu yang kita ambil di sini tuh kartu-kartu yang menunjukkan tentang kurangnya kapabilitas, kurangnya kemampuan, atau justru di situ ada blokir-blokir kemampuan gitu ya. Kemampuan dalam apa nih? Tentu saja karena ini bercerita tentang relationship, kemampuan untuk menjadi pasangan yang baik gitu ya. Bukan yang paling benar, tetapi di situ yang paling baik gitu. Beberapa mungkin di sini lebih banyak cenderung tuh pasif ya dalam meningkatkan kualitas dirinya dia gitu. Jadi orang ini bisa dia tidak tahu akan knowledge ya, dia ndak punya banyak pemahaman tentang bagaimana itu harus bersikap dalam sebuah relationship gitu. Nah, beberapa di sini mungkin rasa percaya diri yang sangat-sangat rendah sehingga itu mempengaruhi laju dan perjalanan dari relationshipnya kalian. Beberapa di sini sudah tahu dia, oh ya, sebagai seseorang yang sudah berjalan bersama dengan orang lain, itu baiknya melakukan hal A, B, C, D gitu. Tetapi celakanya di sini dia lebih memilih alah nggak usah lah. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi ada yang tidak mau tahu, atau di situ ada yang memang benar-benar tidak tahu gitu. Nah, tetapi ketika dia tidak tahu, untuk mencari tahu itu ada rasa keengganan di sana, ada rasa malas di situ. Nah, dan kemudian dalam bentuk komunikasi saya rasa juga di situ agak ada kendala. Bisa-bisa di sini tidak nyambung, loadingnya itu pasangan agak-agak lambat, agak-agak lemot. Nah, seseorang di situ ya dalam kecakapan dia untuk melihat situasi, melihat keadaan gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa rendahnya antusias memang gitu ya. Jadi kayak ngerasa bahwa nggak ada terlalu banyak, nggak ada kecocokan dalam hubungan ini. Jadi nggak punya semangat untuk hadir gitu ya. Nggak punya semangat untuk melakukan atau menanggung-jawabi hubungan ini. Jadi ada salah seorang atau barangkali keduanya di antara kalian sudah tidak lagi melakukan fungsi-fungsi yang tepat ya untuk ngejalanin relationship ini. Nah, modelnya kayak gitu ya. Nah, jadi ini bisa juga kehilangan kreativitas di sana gitu. Nggak tahu mesti ngelakukan apa dan tidak mau belajar gitu loh ya. Nah, begitu. Kemudian Mari akan tarik lagi energi berikutnya. Ini niatannya sih sebenarnya untuk menarik energi dari pasangan kamu. Tetapi seperti di intro tadi, di pembukaan tadi, Mari sampaikan bahwa ini energinya bisa terbalik ya. Yang niatnya Mari itu membaca pasangan, kebacanya energi dari kamu gitu ya. Nah, ada seseorang dalam hubungan kalian yang nampaknya di situ sudah lebih dewasa, sudah lebih banyak usianya kayak gitu ya, salah seorang di sini. Nah, jadi tadinya dia ini kayak yang pengen gitu ya bahwa hubungan ini, relationship ini tuh kayak yang berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana sebuah keharusannya gitu. Tapi ketika interaksi terjadi, boleh orang ini akhirnya kayak yang agak
agak saklek kayak gitu ya. Boleh orang ini tuh agak yang lebih cenderung keras di sini gitu ya. Padahal maksudnya dia itu memberikan manfaat dan kebaikan-kebaikan dalam hubungan ini. Tapi itu tadi, pada prakteknya bisa dia di situ agak melakukan kekeliruan gitu ya. Bisa seseorang ini tuh dia terlalu terlibat sebagai statusnya dia. Misalnya aku adalah berstatus sebagai suamimu gitu ya. Sehingga kamu harus tunduk kepada aku. Kamu harus manut kepada aku gitu ya. Bisa jadi dia akan melihat bahwa dia sendiri di sini yang paling tepat dan boleh jadi pasangannya di situ yang agak keliru gitu ya. Nah, sehingga dia ngerasa dia harus turun tangan merapikan pasangannya, padahal belum tentu nih si pasangan itu memang melakukan kekeliruan-kekeliruan tertentu gitu ya. Nah, di sana. Dan karena niatan baik, tetapi niatan baik ini bisa agak kurang bijaksana di situ jatuhnya, bunyinya gitu ya. Sehingga tentu saja ada pemaksaan itu tadi, namanya ya sesuatu yang dipaksakan itu jatuhnya memperruat justru. Gitu ya. Terlalu banyak perintah di sini, terlalu banyak larangan di sini, terlalu banyak keharusan di sini gitu loh. Sehingga itu tidak akan mempermudah pasangan untuk menjadi pasangan yang pas bagi dirinya dia gitu ya. Dalam hal ini bisa jadi adalah kamu gitu lah ya. Nah, jadi boleh di sini keromantisan itu agak-agak kurang dia tampilkan. Sementara kamunya sendiri bisa seseorang tuh yang lembut perasaannya gitu ya. Kamu tuh orangnya dalam sebuah relationship itu tuh kayak kepengen adanya peristiwa atau adanya sebuah keadaan di mana kamu bisa bermanja atau kamu ingin memanjakan pasangannya kamu. Tapi boleh jadi dia di situ tidak memberikan kesempatan bagi dirimu. Mari lihat bahwa kamu di sini kayak yang cinta banget sama dia gitu ya. Dia pun sesungguhnya tuh cinta sama kamu, tetapi boleh jadi dia orangnya tidak terlalu terbiasa dalam mengekspresikan perasaan kepada dirimu gitu ya. Nah, jadi seseorang ini ya itu bisa jatuhnya dia akan merasa bahwa kamu tuh banyak banget mengecewakan dirinya. Padahal di sini belum tentu kamu tuh ingin mengecewakan dia. Tapi bisa jadi ekspektasinya dia itu terlalu besar kepada kamu gitu ya. Sehingga dia lupa bahwa kamu tuh juga jiwa yang terpisah dengan dia gitu ya. Yang kamu juga punya kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu. Jadi orang ini bisa kayak ngerasa kebutuhannya dia aja yang harus dipenuhi. Tapi kebutuhanmu dia lalai. Kebutuhanmu di situ dia lupa. Nah kayak gitu ya. Yang didengarkan itu hanya dia saja gitu ya. Nah kalau kamu tuh nggak perlu didengarkan karena mungkin dia merasa bahwa kamu tuh yang masih kecil gitu ya, kamu masih muda, kamu mungkin saja di situ labil gitu ya. Tetapi pada kenyataannya bisa ternyata dia orang yang sangat labil justru, bukan kamu yang labil tapi dia yang labil. Nah demikian gitu ya. Jadi ini bisa seseorang tuh yang nggak terlalu banyak melihat diri dia sendiri, tetapi dia lebih banyak mengkoreksi orang lain. Nah di sana ya. Jadi orang ini bisa kayak gayanya itu gaya yang lumayan kaku dalam sebuah relationship gitu loh. Dan itu cukup menyulitkan dirimu. Nah gitu ya. Memang barangkali kalian juga paham bahwa iya, dia pun ada banyak baiknya, dia pun ada banyak benarnya. Tapi lo ya, dia kayak seolah-olah seseorang yang mau menyetir hubungan kalian ini gitu loh. Ya, dia bisa kayak seseorang tuh yang sesungguhnya memang punya niatan untuk merubah kehidupan kamu jauh lebih baik gitu ya. Kamu paham di sana, kamu mengerti di sana. Tapi dia lupa bahwa kamu juga punya ego gitu loh. Dan kadang-kadang apa yang dia lakukan itu bertubrukan dengan dirimu gitu ya, bertubrukan dengan egomu gitu. Nah, sehingga kamu bisa di situ kayak yang ingin menampilkan dirimu. Nah, tetapi jatuhnya
bisa ada ribut di sana gitu ya, seolah-olah kamu menentang dia di sana, tapi kamu di sini kepengen biar dia memahami dirimu gitu loh. Bukannya kamu ingin mencari perkara dalam hubungan kalian ini, tapi kamu ingin nunjukin ini loh ya aku, ini loh ya yang aku mau, ini loh ya kebutuhanku. Nah seperti itu. Kadang-kadang dia ndak masuk ke sana gitu ya. Kadang-kadang dia tuh ndak mau mengerti di sana dan tidak mau belajar untuk memahami kamu gitu ya. Demikian. Jadi saya rasa kamu agak lumayan tertekan juga di sini. Jadi karena ini tidak luas hubungannya, jadi sama-sama nampaknya memberikan sebuah beban. Padahal beban ini nggak mesti juga ada gitu loh ya. Ya tapi ya begitulah ya dalam sebuah relationship ya. Ada dua orang yang berseberangan, yang dilahirkan dari model budaya yang berbeda, dan untuk menyesuaikan dua budaya ini, meleburkan dua kebiasaan ini, dua pola ini, ya kadang-kadang memang ada gesekan-gesekan di situ gitu ya kan. Nah jadi mungkin kalian kayak ngerasa ada ikatan ya. Sebenarnya ini kalau mari lihat ya, hubungannya tuh hubungan yang baik sesungguhnya di situ. Tapi boleh jadi hubungan ini lebih kayak cenderung banyak boringnya gitu ya. Lebih banyak yang membosankannya. Bagus sih bagus kayak gitu loh. Tapi ritmenya gitu-gitu aja gitu loh ya. Karena boleh jadi pasangannya kamu ini itu kayak seseorang yang agak kurang fleksibel gitu ya dalam hidup gitu loh. Terlalu mentua-tuakan dirinya dia sehingga dia lupa untuk bersenang-senang lah di sana gitu ya. Jadi dia kayak yang kurang bisa menjadi seorang pecinta. Tapi kalau dia sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin rumah tangga, iya bisa jadi dia di sini orangnya cakap kayak gitu ya. Orangnya ini bisa ya mantep gitu. Tapi giliran masuk ke ranah sebagai pasangan kekasih, nah di situ dia yang bisa agak-agak gimana gitu. Itu ya. Nah, memang orang ini tuh kalau untuk mau bersama dengan kamu bisa sangat kuat gitu ya. Tetapi ya itu tadi, cara-caranya dia itu bisa agak-agak melenceng kayak gitu ya, agak-agak jauh dari semangat sebagai pecinta dan dia yang dicintai gitu ya. Nah, di sana. Tapi yang ianya kalau mari lihat kamu di sini capek ngadepin dia, iya capek. Tetapi dalam hubungan ini mari ngelihat adanya ketulusan dari kamu ya untuk menyayangi dia, untuk mencintai dia. Walaupun kamu usianya jauh lebih muda dari seseorang ini, dari pasangannya kamu ini gitu. Tapi kamu bisa seseorang yang lumayan berkomitmen ya. Kamu orangnya tuh orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi kamu tuh orang yang menghargai kehidupannya kamu. Kamu orang yang menghargai pilihan-pilihannya kamu. Nah, ketika kamu memilih untuk bersama dengan seseorang ini, saya rasa kamu di situ akan teguh gitu ya. Walaupun mungkin kamu agak-agak banyak bingungnya tentang orang ini karena ya dia labil, dia menuduh kamu labil, tapi sesungguhnya di sini bisa dia yang kelihatan labil banget gitu ya. Orang ini bisa mudah meledak-ledak gitu ya. Dia mudah kayak ngerasa tersakiti olehmu gitu ya. Dia merasa mudah untuk terusik ketenangannya dia oleh dirimu gitu ya. Nah, namun di situ kamu yang kayak mau belajar pelan-pelan untuk mengerti tentang pasangannya kamu ini. Lelah kamu ngadepin dia gitu loh ya. Tapi dalam kelelahan ini sikap bertahan, pilihan-pilihan untuk tetap membersamai dia itu masih kuat gitu ya. Memang kamu tuh orangnya enggak yang terlalu enggeh aja. Kamu juga berani untuk bersikap tampil apa adanya kamu di hadapan dia. Walaupun di situ resikonya adalah argumentasi lah, katakan gitu ya. Situasi yang lumayan memanas. Tapi walaupun hubungan kalian ini memanas, saya melihat masih ada semangat keduanya itu untuk tetap bersama gitu ya. Nah, orang ini kadang-kadang kalau mendengarkan kamu ngomong,
kamu sedang menumpahkan isi pikiranmu, atau kamu sedang menyampaikan perasaanmu, kamu sedang menyampaikan unek-uneknya kamu sedang ngomongin tentang pilihan-pilihanmu. Nah, itu acap kali membuat seseorang ini tuh merasa bahwa, walah kok pilihanmu seperti itu ya, aku ngerasa nggak cocok, gitu ya. Jadi dia lebih banyak kayak yang omongannya kamu, bunyi-bunyi yang keluar dari tenggorokanmu, itu bisa dia anggap seperti kamu sedang menantang dia, gitu ya. Kamu sedang mencoba untuk berseberangan dengan dia, padahal tidak, gitu loh. Padahal kamu niatannya tuh enggak demikian, gitu ya. Kamu hanya menyampaikan cara kebahagiaanmu tuh seperti apa, tapi dia bisa agak kurang mampu untuk menerima, atau dia butuh waktu dulu untuk memproses hal-hal itu, gitu loh. Dia mudah baper ini sama kamu. Kalau mari lihat, bisa dia di depan umum itu kayak kelihatan seperti seorang pemimpin yang luar biasa, sosok yang tegar, sosok yang teguh, gitu ya. Sosok orang tuh yang kuat banget gitu. Tapi giliran dia terkoneksi sama kamu, orang ini bisa limbung, gitu ya. Orang ini bisa yang kayak terombang-ambing dia dalam emosinya dia. Nah, di sana. Jadi untuk saat sekarang ini, boleh kamu adalah orang, sosok seseorang tuh yang lumayan bisa bikin dia tuh galau. Nah, di sana ya. Kadang-kadang dia bisa kayak ngerasa kamu itu menggoyang ya. Kamu tuh bisa kayak menggoyang posisinya dia dalam hidupnya kamu. Padahal ingin diakui itu mari rasa adalah kebutuhan besarnya dia. Ingin dihargai, ingin dihormati, gitu ya. Oleh kamu itu pengakuan dari kamu tuh sebenarnya tuh sangat dia butuhkan. Nah, di situ ya. Tapi orang ini bisa seseorang yang sudah punya, seseorang tuh yang udah ada karakternya, gitu loh. Sehingga kalau untuk merubah seseorang ini tuh butuh kesabaran yang panjang, gitu ya. Misalnya kamu ada melihat, wah ini kayaknya nggak bener nih yang dia lakukan ke kamu. Butuh waktu dia untuk merubah karakternya dia, merubah tabiatnya dia, gitu. Itu pun kalau bisa dirubah. Nah, memang dalam kondisinya kamu ini, mari rasa penerimaan kamu atas dia itu yang nampaknya harus ditumbuh-tumbuhkan daripada berusaha untuk merubah seseorang ini. Karena pada kenyataan kamu juga nggak ngerti ya cara merubah dia itu seperti apa, gitu loh. Makanya kadang-kadang bisa di sini terjadi argumen, gitu, ya. Tapi ya tadi bisa ketika orang ini menyakiti kamu, kamu di situ mau kok ya melepaskan maaf di situ, gitu loh. Karena kamu tuh orangnya juga lembut. Lagi-lagi mari katakan ya, hatinya tuh lembut gitu. Pikirannya tuh enggak yang terlalu saklek-saklek kayak gimana gitu ya. Nah, di situ. Makanya hubungan ini mari rasa masih bisa berjalan sampai sekarang ini. Walaupun banyak badainya di situ ya. Ada juga hal-hal yang tidak membahagiakannya di situ. Gitu. Tapi tetap berjalan di sana ya. Walaupun ini perjalanannya bisa modelnya itu ngesot gitu ya, lambat di sana. Gitu loh. Untuk beberapa di sini bisa ada kejadian yang berulang. Gitu ya. Kejadian yang sama tuh berulang, situasi yang sama itu berulang. Gitu. Kejadian yang berulang ini mari lihat sebuah kejadian yang sebenarnya bentuk dari untuk peleburan ya, penyatuan antara kamu dengan dia, gitu. Tapi itu tadi, ini kayaknya pasangan kamu butuhlah belajar dia untuk meluaskan dirinya dia ketika berinteraksi sama kamu, gitu ya. Tapi beberapa orang ini tuh kalau berpikiran meninggalkan kamu, saya rasa iya ada, tetapi dia lebih banyak pikirannya untuk kembali terkoneksi dengan kamu daripada melepaskan diri
dari kamu, walaupun dia melihat, wah kamu nyakitin aku, kamu bikin aku kecewa dan segala macam ratapan-ratapan penderitaan batin itu ya. Tapi ya di sini semangatnya dia tuh bolak-balik sama kamu lagi. Nah, sebagaimana dirimu yang tetap ingin mempertahankan hubungan kalian ini. Ya, tapi ya tadi persepsi itu bisa kayak persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Bisa di situ ada kemampuan untuk memahami, itu bisa masih sedang proses. Nah, kayak gitu ya. Di sana. Jadi mungkin kamu banyak gelapnya untuk saat ini ya. Kamu mungkin banyak bingungnya ngelihat seseorang ini. Tapi nanti lama-lama kamu bakalan bisa memang mengerti apakah kamu mampu membersamai dia ataupun tidak. Tapi kalau untuk saat sekarang ini, kemampuan untuk membersamai dia tuh masih kelihatan sangat besar. Karena ada dorongan cinta ya dari kamu untuk dia. Atau setidaknya di sini ada pertimbangan mungkin anak perempuannya kalian gitu ya. Kamu lebih mempertimbangkan anak perempuan gitu. Ya oke lah, mungkin aku ngerasa depresi dengan pasanganku ini, tapi ada anakku yang harus aku pertimbangkan gitu untuk beberapa. Tapi terlepas dari itu, memang masih ada cinta yang lumayan besar, yang lumayan tulus dari kamu untuk pasanganmu ini. Nah, di sana ya. Jadi lagi-lagi terlepas dari sisi-sisi kegalauannya dia, tarikan-tarikan energi lemahnya dia, memang orang ini tuh kayak kepengen kalaupun ada yang harus diberesin dalam hubungan kalian ini, saya rasa dia masih mau di sana. Cuman ya mau ngeberesinnya ini tuh kan enggak yang kayak ini pekerjaan 1 jam, satu hari, enggak ya. Tapi ini pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan di sana. Gitu loh. Ya. Nah, jadi masih adalah harapan-harapan baik dari pasangannya kamu ini untuk kamu. Gitu. Nah, orang ini tuh kayak pengen biar kamu tuh manut sama dia gitu loh. Orang ini bisa jadi seseorang yang masih ada dia masih ada gapnya memang di sini ya. Masih ada agak keterpisahannya dia secara hati, secara batin dengan kamu memang ini. Kalau mari tangkap, gitu loh. Jadi ya udahlah, terlepas dari bagaimana kondisi dan keadaan hubungan kalian ini, mari rasa semangat untuk menata hubungan ini agar semakin membaik di situ ada, walaupun masih banyak hal-hal yang wajib kalian berdua sama-sama saling mengenali. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koin. Ini koinnya menunjukkan inisialnya kamu ataupun inisial pasangannya kamu. Ini menunjukkan zodiaknya kamu ataupun menunjukkan zodiak dari pasangannya kamu, gitu ya. Oke, baik. Diawali dari inisial M, mesra. Ada P, pagi. Ada N, nasi. Ada V, vitamin. Ada G, gelombang. Ada B, buah. Ada U, udara. Ada K, kata. Ada F, fanta. Kemudian ada I, istimewa. Ada L, lapar. Ada A, asik. Ada J, juara. Ada O, Osaka. Ada T, Turki. Ada H, hari. Ada W, Wina. Ditutup sama inisial E ya, ember. Kemudian masuk kita ke zodiak ya, Scorpio di sana, Leo hadir. Kemudian hadir energi dari Virgo, Taurus di sini, Taurus lagi. Kemudian ada energi dari Scorpio, ada energi dari Libra, Sagittarius di sini, Capricorn hadir.
kemudian Virgo lagi, Aquarius di sini, dan terakhir ditutup oleh energi dari Gemini. Oke, baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.